Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami akan menyampaikan materi yang kita pahami untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Desain Grafis Komunikasi kelas 4E dengan dosen pengampu Bapak Agung Suprapto. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Titi Handayani dengan NIM 4301020068 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya yaitu ada Wildan Askariskia dengan NIM 430102000119 sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga yaitu ada Ahmad Syaful Ardianto dengan NIM 4301020065, dan pemateri terakhir yaitu ada Malik Suhardi dengan NIM 430102000119. Berikut adalah penyampaian materi pertama oleh saya sendiri mengenai desain grafis. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi pertama mengenai desain grafis. Desain grafis adalah pekerjaan dalam bidang komunikasi visual yang berhubungan dengan grafika atau cetakan. Nah, di dalam bidang profesi desain grafis ini menangani konsep komunikasi grafis, merancang, dan menyelaraskan unsur yang ditampilkan dalam desain. Contohnya seperti huruf, gambar, atau foto, atau elemen grafis serta warna, sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Nah, untuk pengetahuan dasar sebagai desainer grafis yang perlu kita pahami yaitu adalah yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan dalam olah unsur rupa atau grafis. Contohnya seperti garis, bidang, bentuk, tekstur, kontras, ruang, irama, warna, dan lain-lain. Dan pengetahuan yang kedua yaitu adalah warna. Lingkaran warna, intensitas, analog, saturasi, kromatik, dan kepekaan warna, baik aditif, cahaya langsung, maupun subtraktif, atau pantulan atau pigmen. Nah, pengetahuan warna, monitor sendiri ada RGB, dan warna untuk percetakan ada CMYK. Dan pengetahuan dasar seorang desainer yang ketiga adalah tipografi, atau olah huruf. Contohnya seperti ukuran huruf, jenis-jenis huruf, bobot huruf, serta istilah lainnya dalam tipografi. Keempat yaitu adalah keterampilan menggambar dan kepekaan pada unsur gambar seperti garis, bidang, warna, dan seterusnya. Kategori desain grafis sendiri, yang pertama ada percetakan atau printing, contohnya seperti majalah, poster, pamflet, periklanan, dan publikasi lainnya yang sejenis. Selanjutnya ada web design, contohnya untuk halaman web dan desain interaktif. Yang ketiga yaitu ada film, contohnya seperti animasi, termasuk juga TV komersial dan multimedia interaktif. Dan yang keempat ada logo sebagai branding atau iklan, company profile, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada desain produk, kemasan, merchandise, dan seterusnya. Selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan oleh saudara Wildan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Askariskia, NIM 430102000119. Saya di sini akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang peranan desain grafis pada media. Pengertian desain grafis adalah ilmu yang mempelajari dan mengembangkan bahasa visual, salah satunya untuk keperluan informasi dan komunikasi dari pelontar pesan, produk, jasa, dan gagasan kepada sasaran audiensi secara komunikatif dan persuasif dengan tujuan publikasi, promosi, dan pemasaran menggunakan media informasi, misalnya televisi, website, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Secara umum, desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, gambar, ruang, dan lain-lain. Desain grafis merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencangkup seni visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Kompetensi desain grafis meliputi 1. Sikap kerja atau attitude, 2. Pengetahuan, keterampilan, dan kepekaan, yang ketiga adalah kreativitas. Desain grafis harus memperhatikan beberapa hal untuk menjadi desain grafis yang efektif.
Yang pertama adalah komunikatif, kreatif, sederhana, kesatuan, penggambaran objek dalam bentuk image yang presentatif, warna yang sesuai, tipografi atau yang sering kita sebut font dan susunan huruf, tata letak atau layout, unsur visual bergerak atau animasi, dan yang terakhir adalah navigasi atau icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahul Adianto dengan NIM 430102000065. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang atau space atau masa. Potensi ruang yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ruang menjadi pengembangan bidang yang menjadi bidang lain, tapi tidak hanya sekedar bidang baru. Ruang harus memiliki dimensi sehingga melahirkan berat atau massa pada bidang baru yang disebut ruang. Sebuah bentuk 3 dimensi dapat digambarkan pada permukaan papan yang terdiri atas beberapa bentuk 2 dimensi. Selain membentuk nuansa 3 dimensi, ruang juga dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi atau cara pandang yang berbeda. Yang kedua ada terang bayang atau gradasi. Terang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsir. Dari penambahan elemen arsir tersebut biasanya adalah efek gradasi. Bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa realistik yang diambil dari prinsip jatuhnya unsur gelap, terlarang, dan sebuah benda. Bila terkena sumber cahaya, hasil dari komponen terang bayang ini berperan sebagai ilustrasi utama berdasarkan nilai realistiknya, tapi tidak menutup kemungkinan pula dapat berdiri sebagai bagian dari komunikasi yang kreatif. Potensi terang bayang antara lain sebagai berikut. Terang bayang dari asiran adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik dan atau fotografik pada sebuah komponen desain. Peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Yang selanjutnya adalah warna atau color. Warna adalah sensasi yang ditimbulkan oleh otak sebagai akibat dari sentuhan gelombang-gelombang cahaya pada retina mata. Kira-kira ada 10 juta warna yang berbeda dapat dilihat dari mata manusiawi. Warna dapat berupa warna alam maupun buatan. Pada warna alam, warna asli dari bahan yang ditampilkan, sedangkan warna buatan, warna asli ditutup dengan lapisan cat atau diubah dengan cara lain. Selain itu, ada warna yang disebut sebagai warna pigmen, dihasilkan dari percampuran tinta atau cat, dan warna cahaya yang dihasilkan dari sinar, seperti layar monitor, layar televisi, dan layar handphone. Warna pada dasarnya keilmuan desain grafis mengacu pada lingkaran warna pigmen, yang membagi warna dasar atau primer menjadi merah, kuning, dan biru. Kemudian masuk terusan pertama, sekunder, dan seterusnya. Sementara dalam pekerjaan yang berhubungan dengan layar atau animasi, televisi, dan web design mengacu pada lingkaran warna cahaya. Potensi warna dalam desain grafis antara lain sebagai berikut. Warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan benda, volume, kedalaman, komposisi, dan sebagainya. Warna menciptakan suasana atau mood sifat karakter tertentu pada rancangan. Desainer grafis harus cerdas dalam menentukan warna yang cocok dalam perancangan. Memilih warna yang dapat ditentukan dari konsep analisis dan strategi yang ditentukan sebelumnya. Jika konsep warna sudah didapatkan dari proses analisa dan strategi, tentu pekerjaan akan lebih mudah dan terarah. Yang selanjutnya adalah tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik atau gambaran representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur dapat dibiarkan sebagaimana adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancangannya. Permukaan dapat polos, bersisik, licin, kasar, pudar, kusam, kilap, lembut, halus, berlendir, terasa gatal, berbulu, dan lain-lain. Tekstur merupakan salah satu unsur seni yang unik karena ia dapat mengaktifkan dua proses penginderaan sekaligus, visual dan raba. Tekstur dapat berukuran kecil, menekan pada kedua dimensi permukaan sebagai hiasan, atau berukuran besar yang
menekan pada kesan raba pada 3D. Potensi tekstur antara lain memperkaya kenikmatan visual, membangkitkan perasaan untuk meraba, Untuk meningkatkan sensasi rabaan lewat tekstur, kita bisa lakukan dan teknik cetak. Misalnya matte dilapisi dengan bahan kimia sehingga hasil cetakan terasa keset atau doff gloss dilapisi dengan bahan kimia sehingga tampilan lebih mengkilap dan tahan air. Selain dari teknik cetak, kita juga dapat meningkatkan kekuatan desain lewat material atau media cetaknya, yaitu kertas. Pada masa sekarang sudah sangat banyak pabrik dan distributor kertas dan dengan beragam ketebalan, warna, dan tekstur untuk meningkatkan tampilan fisik desain grafis. Dengan berbagai pilihan tekstur kertas, kita dapat menyesuaikan karakter desain yang ingin dicapai. Dalam pembuatan sebuah desain grafis, diperlukan komponen-komponen yang menjadi dasar visual dalam memberikan peranan komunikasi secara visual. Komponen-komponen tersebut adalah titik atau dot atau vertex, garis atau line, bentuk atau raut atau kurva, ruang atau space atau massa, terang bayang atau gradasi, warna atau color, dan tekstur. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu proses desain grafis. Proses desain grafis terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu 1. Keseimbangan atau balance. Seimbang artinya tidak berat sebelah, begitu pula elemen-elemen yang ada di dalam desain. Elemen atau komponen yang ada di dalam desain antara lain warna, bentuk, garis, skala, ukuran. Balance di sini tentang bagaimana elemen-elemen tersebut diletakkan di dalam desain. 2. Kesatuan atau unity. Pada sebuah desain yang berkualitas selalu memiliki kesatuan. Prinsip ini penting di dalam sebuah desain. Kohesi, konsisten, dan keutuhan adalah kesatuan sebuah desain yang rangkum menjadi isi pokok. Singkat kata, prinsip kesatuan adalah tentang tema yang kuat disajikan pada hasil akhir desain. 3. Ritme. Prinsip ritme ini membuat sebuah desain lebih menarik. Ritme dapat juga berupa pengulangan. Beberapa jenis ritme pada desain yaitu linear, bergantian, dan gradasi. Yang keempat, penekanan atau empasis. Prinsip empasis atau penekanan adalah prinsip yang bertujuannya untuk menonjolkan pesan pada sebuah desain. Penekanan ini tidak harus menonjolkan semua elemen, hanya elemen yang ingin disajikan informasi utama saja pada sebuah desain. Dapat juga dikomunikasikan melalui desain layout. Yang kelima, proporsi. Proporsi adalah prinsip desain yang turut menyusun sebuah desain yang sedap dipandang. Elemen-elemen yang ada pada desain memerlukan proporsi yang tepat, antara lain perbandingan proporsi warna, bentuk, ukuran, skala. Apakah perbandingannya sudah profesional untuk menjadikannya desain yang bagus? Yang keenam, kesinambungan atau continuity. Prinsip ini penting agar penikmat desain terbentuk untuk dapat memahami tujuan sebuah desain. Fokus penikmat desain dapat dipadukan secara visual untuk melihat ke bagian satu ke bagian yang lain yang ada pada sebuah desain, sehingga pesan dan informasi yang ingin disampaikan dapat dipahaminya. Yang ketujuh, hierarki. Prinsip hierarki atau susunan bagaimana yang utama ingin ditonjolkan, lalu turun lagi bagian terpenting, kedua, dan seterusnya, dan semuanya disajikan di dalam sebuah desain. Prinsip hierarki dapat juga dikategorikan sebagai penekanan. Sebagai contoh, penggunaan font dan warna font yang lebih mencolok pada informasi yang paling penting. Yang kedelapan, kedekatan atau closure. Di dalam sebuah desain dibutuhkan juga keterkaitan antar unsur desain yang serupa, misalnya dihubungkan melalui font, ukuran, dan warna.
Prinsip color ini juga dapat menciptakan sebuah kesatuan atau unity dalam sebuah desain sehingga desain lebih kuat. Yang ke-9, ruang atau space. Ruang atau space merupakan salah satu prinsip desain yang tak bisa disepelekan. Ruang dalam hal ini berhubungan dengan komposisi ruang kosong yang ada pada desain. Ada 4 bagian ruang kosong, yaitu ruang positif, ruang negatif, ruang 3D atau 3 dimensi, dan ruang 2D atau ruang 2 dimensi. Yang selanjutnya, proses perancangan desain grafis. Proses desain grafis adalah serangkaian langkah yang dilakukan seorang desainer saat mengerjakan proyek desain grafis. Bahasa ini adalah versi yang lebih fokus pada desain grafis dari proses desain umum. Rincian setiap tahap akan berbeda tergantung pada jenis desain, tetapi pendekatannya harus selalu sama. Sangat penting untuk tetap berpegang pada proses selama desain, karena jika melewatkan satu tahap yang tidak sesuai urutan akan menghasilkan hasil berkualitas rendah, hasil yang tidak disukai klien, atau bahkan lebih buruk lagi, tidak ada hasil sama sekali. Semua diagram di atas menguraikan tahap-tahap dasar dari proses desain grafis secara lebih rinci. 1. Analisis kebutuhan klien. Setiap proyek desain akan dimulai ketika klien memberikan desainer atau brief atau kebutuhan yang akan menguraikan apa yang diinginkan klien, meskipun karena klien kemungkinan besar tidak memiliki pengalaman desain. Penting bagi perancang untuk menganalisis dengan cermat semua detail yang diberikan oleh klien, dan jika perlu untuk membuat pertanyaan lebih lanjut tentang kebutuhan klien. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan utama atau key requirement. Berdasarkan analisis brief, Anda harus mengidentifikasikan bagian atau kebutuhan utama yang paling penting. Tanyakan pada diri sendiri, persyaratan apa yang harus saya penuhi? Misalnya saat mendesain poster untuk sebuah acara, tindakan sederhana yang menyertakan waktu, tanggal, dan tempat jatuh lebih penting daripada aspek lainnya, karena poster tanpa detail yang diperlukan tidak ada gunanya. Oleh karena itu penting untuk mengidentifikasikan dan memprioritaskan kebutuhan utama dari ringkasan tersebut. Gaya desain grafis yang paling tepat untuk kebutuhan klien juga harus diidentifikasikan pada saat ini. Yang ketiga, riset desain. Riset kepentingan untuk mengidentifikasi kemungkinan gaya dan ide desain yang mungkin juga sesuai dengan kebutuhan klien. Sampel ini dapat digunakan saat bertemu dengan klien untuk mengidentifikasi gambar atau desain yang mereka sukai. Untuk penelitian, mahasiswa juga akan membantu untuk membiasakan diri dengan desain standar industri dan kualitas desain yang dibutuhkan. Uji desain. Ini adalah tahap proses yang cepat dan sederhana tapi sering diabaikan. Untuk desain cetak, mengujinya hanya melibatkan pencatatan desain untuk memastikan resolusi dan warna berkualitas. Tidak ada pemotongan detail penting yang terjadi pada teks yang dibaca dan tanpa kesalahan. Untuk desain situs web, tahap ini akan melibatkan pemeriksaan bahwa semua fitur berfungsi, tautan berfungsi, dan kecepatan pemuat halaman dapat diterima. Uji coba pada tempat. Untuk desain cetak, ini akan melibatkan penempatan poster atau logo atau tanda atau spanduk dan lain-lain pada posisi yang diinginkan, dan memastikan bahwa teks dapat dibaca dari jarak yang dapat diterima, gambar jelas, dan warna tidak berbenturan atau berbaur dengan lingkungan sekitarnya. Untuk situs web, ini akan melibatkan penerbitan situs web secara online dan memeriksa ulang semua fitur dan fungsi untuk jelas desain lainnya, seperti arsitektur atau desain interior. Program seperti Photoshop dapat digunakan untuk menempatkan desain secara digital ke dalam lingkungan yang diinginkan. Evaluasi desain. Desain akhir akan kepada klien. Sangat penting bagi Anda untuk mengevaluasinya terlebih dahulu. Cara termudah untuk melakukannya adalah kembali ke tahap 2, identifikasi kebutuhan utama, dan melihat apakah Anda telah menghasilkan memenuhinya. Mungkin bisa juga berguna untuk mendapatkan pendapat orang lain pada tahap ini jika Anda khawatir tidak akan dapat mengevaluasi desain Anda sendiri secara objektif. Lalu, desain ulang.
Langkah ini hanya diperlukan jika setelah evaluasi Anda merasa belum berhasil memenuhi persyaratan kebutuhan utama desain yang diminta. Tahap ini melibatkan kembali ke awal proses dan kembali melalui setiap langkah mengoreksi kesalahan yang menyebabkan persyaratan untuk tidak terpenuhi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dari kami kelompok 3. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.